Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Bedza Maulana dengan NIM 230301514. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam jaringan komputer, yaitu model OSI atau Open System Interconnection, yang terdiri dari 7 lapisan atau 7 layer model. Model ini membantu kita memahami bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat yang lain dalam jaringan secara terstruktur dan sistematis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar dari model OSI ini. Model OSI dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984. Tujuan utama dari model ini adalah untuk menstandarkan komunikasi jaringan agar berbagai perangkat dan sistem dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Secara sederhana, OSI membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan, di mana setiap lapisan memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing, mulai dari pengiriman fisik data hingga bagaimana aplikasi berinteraksi dengan jaringan. Nah, ini untuk lapisan dari 7 7 layer model. Dimulai dari urutan paling bawah, yaitu ada SQL layer, yang kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, dan yang terakhir di lapisan ketujuh ada application layer. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang layer-layer tersebut. Nah, yang pertama ada lapisan SQL layer atau lapisan fisik. Lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan bit-bit data secara fisik melalui media seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik. Contohnya termasuk seperti kabelan, konektor, dan sinyal listrik. Physical layer tidak peduli isi datanya, hanya bagaimana data tersebut dikirimkan secara fisik. Yang kedua ada data link layer. Lapisan ini bertugas untuk mengatur pengiriman data antar dua perangkat yang terhubung langsung. Fungsinya meliputi deteksi dan koneksi error, serta pengalamatan fisik melalui MAC address. Contohnya bisa kita temukan pada switch atau bridge. Yang ketiga ada network layer. Di lapisan ini fokusnya adalah pada pengalamatan logis dan rute pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Protokol yang bekerja di lapisan ini antara lain adalah IP atau Internet Protocol. Perangkat yang beroperasi pada lapisan ini adalah router. Yang kelima ada transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk mengatur keandalan pengiriman data. Dia memastikan bahwa data sampai ke tujuan secara lengkap dan berurutan. Protokol yang digunakan di sini adalah TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Yang kelima ada session layer. Lapisan ini mengelola komunikasi antara dua perangkat seperti membuka, menjaga, dan menutup sesi komunikasi. Contohnya seperti saat kita login ke server atau melakukan video conference. Session layer ini memastikan koneksi tetap stabil selama komunikasi berlangsung. Yang keenam ada presentation layer. Lapisan ini bertugas untuk mengubah format data agar bisa dimengerti oleh aplikasi dan sistem. Fungsinya termasuk enskripsi, deskripsi, kompresi, dan translasi format data. Sebagai contoh, ketika kita mengirim file gambar atau video, presentation layer memastikan formatnya sesuai dan bisa dibaca di sisi penerima. Yang terakhir ada application layer. Ini adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna. Di sini aplikasi seperti web browser, email, FTP, dan HTTP berinteraksi dengan jaringan. Lapisan ini menyediakan antarmuka agar pengguna bisa berkomunikasi dengan jaringan melalui aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari Open System Interconnection ini atau yang biasa disingkat menjadi OSI, kita dapat simpulkan bahwa model OSI ini dengan 7 lapisannya membantu kita memahami bagaimana data bergerak dari satu perangkat ke perangkat yang lain, mulai dari proses fisik hingga aplikasi pengguna. Model ini juga menjadi dasar dalam mempelajari berbagai protokol jaringan modern seperti TCP atau IP. Dengan memahami model OSI, kita bisa lebih mudah menganalisis, merancang, dan memecahkan masalah dalam jaringan komputer.
Terima kasih telah menyimak penjelasan saya tentang Open System Interconnection atau OSI dari 7 Layer Model. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman teman-teman dalam materi pemrograman jaringan komputer. Selebihnya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.